Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita akan get closer with emiten yang baru listing ya. Kita akan belajar Pak Rudi Hartono. Halo, Halo, halo Pak Rudi, malam. Apa kabar Pak? Bisa malam cerita. Gimana kabarnya ya, cerita? baik Pak. Pak, Eh, gimana? eh, Eh, Baik, Happy New Year ya Pak. Selamat tahun ya, baru. Happy New Year juga, Bu. Selamat atas listingnya PT Ya, Semakom, company ya, yang sangat. makasih, Bu. Jadi kita juga Ya, malam ini mau banyak nih tentang company yang Bapak pimpin ini. Mungkin kita sapa dulu teman-teman, selamat malam, salam sehat dan happy cuan selalu, happy new year buat teman-teman yang kemarin belum bertemu dengan saya. Semoga kita selalu sehat dan cuan selalu. Malam ini edukasi kita get closer dengan emiten malam ini adalah dengan PT Semakom Integrated atau dengan kode saham SEMA yang akan diwakilkan oleh Direktur Utama SEMA yaitu Bapak Rudi Hartono Intan. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman di sini bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. SEMA kan baru listing nih Pak ya. SEMA kan ya, menerbitkan sekitar 147 juta lembar saham dalam sudah sah. penawaran atau IPO Ya, dan harga penawaran pada saat itu adalah 180 per saham. Dan jumlah saham ya, tersebut betul. 25,76% dari total saham yang dicatatkan Persero. Dengan demikian SEMA meraup dana segar sekitar 62,46 miliar. Nah, selain itu juga SEMA menerbitkan sebanyak 173,5 juta warren seri 1 dengan harga pelaksanaan 230 per warren. SEMA adalah Ya, perusahaan listrik, perakitan baterai listrik dan energi terbarukan. Perseroan merupakan pemilik lisensi Siemens pertama untuk produksi panel listrik type tested. Tahun lalu SEMA juga melakukan diversifikasi apa ya ke bisnis ya, ini baterai listrik dan energi terbarukan. Perusahaan juga berencana mengembangkan produk baru terkait energi listrik terbarukan seperti inverter dan charging control. Selain itu, SEMA juga melakukan penetrasi ke pasar telekomunikasi dan pusat data atau data center. Nah, pada paruh pertama atau Q1 atau first half tahun 2021, penjualan SEMA adalah 60,9 miliar atau naik 33,76% dibanding periode yang sama di tahun 2020 yaitu 45,53 miliar. Laba bersihnya juga naik 2 kali lipat atau naik 123,1% secara tahunan menjadi 5,14 miliar. Dan total aset juga mencapai 146,95 miliar di paruh pertama tahun 2021 dan total liabilities adalah 84,12 miliar dengan ekuitas 62,83 miliar. Dan penggunaan IPO yang didapat kemarin adalah total penggunaannya semua digunakan untuk modal kerja Persero seperti pembelian persediaan, biaya penelitian dan pengembangan serta biaya pemasaran dan promosi. Sedangkan dana dari pelaksanaan warrant seri 1 nantinya kan juga akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian persediaan dan pemasaran dan promosi. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan singkat ya Pak mengenai SEMA karena ini ya, baru-baru listing dan tapi mempunyai story yang buat saya tuh story-nya sangat-sangat menarik Pak karena memang tahun-tahun ini dan kedepannya akan sangat booming sekali semua yang terkait dengan listrik ya. ya. Kemudian mungkin Bapak bisa ceritain dulu nih Pak awal kebentuknya PT Semakom Integrated yang Bapak pimpin ini. Mungkin Oh Bapak ya, background Bapak kemudian ya, kayak gitu. ya. Makasih ya cerita. Mungkin kalau kita bicara tentang awalnya SEMA, saya mesti mulai dulu nih, Bu, dari mana terbentuknya SEMA tersebut, Bu. Hmm. Jadi mungkin saya ceritakan sejarah awalnya saya dulu nih, Bu, biar Ya, nyambung nanti untuk ya, SMA-nya.
Iya. Jadi sebenarnya saya ini lulus tahun 2000, Bu. Oh, Tahun oke. 2000 dan kita tahu sendiri tahun 98 Mm, Indonesia krisis, Bu. Krisis yang sangat luar biasa. Setelah itu dalam mencari kerja tidak gampang pada tahun 2000. Nah, kebetulan ada saudara yang bermain di listrik, mm, mengajak nih, mau nggak jual barang-barang listrik, mm. elektrik, ya listrik. Nah, di sanalah mulainya, Bu. Setelah kita awalnya menjadi general supplier, Bu, menjual, mensales ke industri maupun ke toko-toko semua. Nah, Oke. kebetulan penjualan kita cukup bagus Mm. dan kami cukup kedengaran lah Pak Bu sepak terjang kami. Nah, pada tahun 2004 nah, Mm. Siemens menghubungi kami Bu untuk memberikan kami kesempatan menjadi salah satu distributor untuk produk Siemens. Oke. Ya, kami menjadi distributor pada tahun 2004. Nah, Oke. setelahnya menjadi distributor berapa tahun dengan kinerja yang cukup bagus. Oke. Tahun 2009 kami diberi kesempatan, Bu, oleh Mm. Siemens menjadi partner type test pertama di Indonesia. Mm. Nah, pada saat itu juga belum ada nih, Bu, orang bermain di type test. Hanya Oh. prinsipal yang memiliki type test tersebut. Mm. Nah, kami diberi kesempatan. Awal mulanya terjadi Semakom di sana, Bu. Semakom menjadi panel type test pertama diberikan untuk low voltage, Bu. Kalau di Oh. panel itu ada low, medium, Mm. maupun high. Nah, Oh. di low voltage pada tahun 2009 kami diberikan, berjalannya waktu, tahun 2012 kami diberi kesempatan lagi untuk mengupgrade, Bu, Mm. menjadi 17,5 kV. Wow. Dan tahun 2014 kami sudah diberikan sampai 24 kV untuk Oh. medium. Nah, Oh. tahun 2018, Bu, dengan banyaknya permintaan dari customer juga, bisa nggak memberikan produk yang relatif bagus dengan harga lebih murah? Nah, kami dipinang lagi nih, Bu, oleh Hyundai, Hyundai Wow. Electric. Ya, jadi Wow. Hyundai Electric itu memberikan kami license sekalian low voltage dan medium menjadi satu. Oh, bagus Ya, banget. jadi Mm. jadi kami bisa yang segmen yang dengan bagus sekali, menengah kita incar di sana, Bu. Nah, Mm. pada tahun 2020, nah, kami inisiasi melakukan diversifikasi masuk ke EBT, Mm. khususnya untuk baterai. Kita Mm. kerjasama dengan Fiber Home, Bu. Salah satu Nah, prinsipal terbesar di Cina khusus telekomunikasi, Bu. benar. Seperti Kar- itu kira-kira, Bu. Oh, I see. Wah, ini hebat sekali nih, Pak. Perjalanan ini ternyata cukup panjang, tapi boleh kita Iya. bilang cukup mulus ya, istilahnya dari 2009 yang Bapak dapat license voltage tadi, kemudian 2012 juga di-upgrade oleh Siemens tadi, 2014 dan 2018 hingga 2021 boleh kita bilang Iya. perjalanannya cukup dilancarkan Iya. ya. Nah, kemudian seperti ini aku juga mau menanyakan ya Pak. Nah ini kira-kira Bapak ini karyawannya berapa sih Pak? Mungkin buat teman-teman yang Oh, boleh dibilang kita baru dapat istilahnya di bursa ini baru ada emiten yang kurang lebih kayak bergerak dalam bidang ini kan nggak banyak nih Pak. Kita mau tahu nih kira-kira nih karyawannya berapa banyak sih Pak? ya, kami di sini karyawannya itu sekitar 120 orang, Bu, dengan satu ekspat. Oh Di ada mana ya, dari ekspat tersebut kita ambil dari prinsipal, Bu. Sudah oh lebih dari 30 tahun pengalaman hmm. untuk mendevelop di sisi engineering dan teknologi. Wah, hebat nih. Ternyata company itu juga memiliki expat ya, Pak ya. Kemudian Ya,
segmen marketnya itu biasa di mana sih, Pak? Market kami itu ada di ini Bu, commercial building seperti rumah sakit, apartemen, Hmm. mall. Nah, di sana kami masuk. Kalau di Hmm. infrastruktur Bu, seperti di airport maupun Oh, pelabuhan, ya oke. residensial juga kami masuk ke sana. Dan untuk telekomunikasi data center nih Bu, data center ini cukup hot ya belakangan ini Benar, ya. benar, benar, Pak. Ya sangat banyak bangun Ya, di Indonesia. Kami masuk ke sana juga dan tentunya juga industri. Di industri kami juga banyak uh, menjual ke industri-industri. iya. Maka Jadi dari itu itu segmen yang kami kerja. Ya. cukup beragam ya, Pak ya, cukup beragam dan Ya. mempunyai cukup menarik untuk kedepannya untuk menunjang pertumbuhan SEMA ini. Makanya ini Ya. perusahaan sangat menarik, story-nya juga cukup bagus untuk kita mungkin beberapa teman yang buat invest jangka yang lebih panjang. Kemudian Pak, ini aku mau nanya nih sebenarnya mungkin tadi Bapak udah ceritain dikit sih ya mengenai kegiatan SEMA, cuman mungkin bisa lebih jelas lagi kira-kira tuh usahanya tuh kayak gimana? Terus sama visi misinya itu kayak gimana sih Pak Sema itu? Jadi visi kita sendiri kan Bu, kita ingin Persero ingin menyediakan Hmm, teknologi kelistrikan Bu, seperti keahlian kita ya, dan diversifikasi kita ke energi terbarukan yang hmm, berkembang terus-menerus Bu secara konsisten. Ya, hmm, kita ingin menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang kami. Nah, hmm, itu visi kami ya. Untuk misi kami kita mengembangkan produk sekarang Bu hmm, untuk teknologi kelistrikan dan energi terbarukan yang ramah lingkungan nih Bu. benar-benar, Kita iya. ingin punya standar internasional dan Hmm, pada akhirnya juga nanti bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, di mana kita tahu kalau kita bicara EBT ini adalah green Bu, benar-benar, kualitas iya, hidup akan menjadi lebih baik. Jadi iya, visi misi kami seperti itu. iya, dan lingkungan juga akan terjaga ya. Ya, Kemudian, lingkung. nah, mengenai company atau usahanya Pak, mungkin tadi bisa Ya. lebih lagi detail nih produknya tuh kayak apa, terus layanannya seperti apa, kayak gitu Pak. Ya, kalau kita bicara masalah panel ya Bu ya, kalau kita sering ke mall, itu ada tuh Bu di Hmm. electrical room, Oh di ada ya? mana ya setiap bangunan pasti ada, hampir setiap tempat ada Bu. Tapi kalau kita bicara di rumah paling simpel ya MCB Bu, kalau Ibu Oh ya oke MCB oke. ya. Hah. Nah, kita sendiri kalau untuk low voltage, kami punya dua produk, Bu. Dari sini namanya 8PT dan Sifakon S8. Nah, Hmm. kalau untuk medium sendiri, kami punya adalah Simoprem A4 sama Simoprem Buat. Mhm. Untuk produk Hyundai sendiri, kita punya HI MCC Mhm. dan HMS. Oh. Itu untuk sisi dari panel. Kalau untuk baterai, kami ada baterai lithium kita. Baterai lithium yang mana dipakai untuk energi storage, Bu, untuk menyimpan energi. Oh Nah, I see. nanti bisa juga ya memberikan energi. Jadi tempat penyimpanan dan tempat mensuplai energinya nanti. Nah, dari sisi pelayanan, kami melakukan engineering juga, Bu. Hmm. Bila nanti customer membutuhkan, kami menyediakan jasa engineering. Kami memberikan masukan dan kami mendesain. Oh I see. Nah, ya, panel dan untuk panel kalau sudah jadi, kami juga bisa melakukan instalasi, Oh testing di dan komisioning. Ya, itu habis jasa ini itu Bu. ya. Berarti Ya, habis. dan Mhm. ya dan habis itu tentunya untuk service kami juga melakukan repair dan maintenance Bu. Arti Hmm. kata memastikan bahwa peralatan kami selalu bagus. Oh Seperti oke itu, oke. Bu. Kita. Ya. Kemudian Pak, aku mau nanya nih, sejak tahun 2020 kan Bapak udah memperluas
segmen bisnisnya dengan memproduksi bisnis baterai listrik kerjasama dengan PT Fiber Home Technologies Iya, Indonesia. Nah, itu bisa iya, di-share tentang partner SEMA yang PT Fiber Home Technologies ini. Karena ini sangat menarik, Pak, berpartner dengan salah satu company yang boleh kita bilang cukup besar ya di bidangnya ya. iya. Mungkin saya jelaskan sedikit, Bu. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu siapa sih ini Fiber Home. Iya, iya, Ya, Pak. Fiber Home ini adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1999, Bu, di Hmm. Wuhan, China. Oh, Mereka itu ya khusus untuk telekomunikasi, Bu. oh, Menyediakan ya. Kalau ibarat yang kita sering dengar di sini seperti perusahaan Huawei lah, hmm. Oh, perusahaan Huawei dan oh, oke, ya cukup besar. mereka itu sangat berkembang sekarang untuk teknologi 5G-nya, Bu. Mereka Hmm. salah satu perusahaan provider 5G terbesar di Cina Oh, dan oke. mungkin di dunia termasuk the greatest 10 besar lah. Hmm. Nah, Wow, jadi kami itu berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang besar nih, Bu, biar benar kami bisa berkembang. ada transfer teknologinya lah kepada kami. Iya, iya. Ya, seperti itu. Nah, aku lihat juga Fiber Home ini ternyata udah dibentuk dari tahun 1999 ya, Pak ya. Udah Ya, cukup sudah lama, cukup lama lama. nih. Heeh. Ya, Oke. Nah, terus Fiber Home ini sebenarnya kalau di tempatnya atau umumnya Fiber Home ini menyediakan produk apa aja sih, Pak? Yang nanti apa nanti bisa dipakai untuk pengembangan di Indonesia juga Fiber ya, Home. mereka itu banyak kepada jaringan, Bu. Hmm. Jaringan Wi-Fi dan di BTS produk-produknya. Salah satu ini baterai yang dipakai di BTS, Bu. Di mana BTS ini nanti bisa menggantikan genset. Jadi Oh, memakai teknologi PLT, solar panel. Jadi dia menyimpan, Bu. oh, Menyimpan, setelah itu ketika dibutuhkan dia memberikan oh, energinya, oke. listriknya, Bu. Seperti itu. Nah, oh ya Jadi, teman-teman, kalau misalnya mau nanti bisa nanya ya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan nanti boleh ya. Sambil kita ngobrol dulu nih sama Pak Rudi. Mungkin kalau ada yang mau nanya nanti boleh tulis di kolom pertanyaan nanti kita jawab nanti ya. Oh, oke Pak. Eh iya nih termasuk salah satu top 10 secara global ya. Kemudian ya. selain bermain di uh, oh ya, aku mau nanya nih Pak, hingga semester 1 2021, produk baterai yang diproduksi itu memberikan kontribusi terhadap total pendapatan tuh berapa banyak sih Pak? Uh, di Ya, semester 1 2021. ya. Ini sebenarnya saya ceritakan sedikit dulu ya, Bu. Kita tuh kan inisiasi dengan Fiber Home dari tahun 2020 sudah mulailah melakukan pendekatan. Tahun 2021 kami resmi menandatangani kerjasama dan kami Hmm. juga sebagai lokal partner, Bu, untuk lokal kontennya Fiber Home. Sampai semester ke pertama, 6 bulan pertama, kita itu baterai sendiri sudah menyumbangkan 25% dari penjualan kami, Bu. Wow, Ya, itu Pak itu. menunjukkan begitu banyaknya permintaan ya, Bu. Iya, Memang EBT ini sedang berkembang sekali. benar-benar. Ini sangat Betul. depan. Ya. Nah, terus kalau sampai akhir tahun kira-kira bisa kontribusi berapa nih Pak? Eh, Tahun 2021 sendiri, Bu, penjualan kami double, Bu, wah, dari tahun 2020, di hmm, mana 50% adalah kontribusi dari baterai. oh, oke oke, Ya. bagus bagus. Jadi Kemudian kita melakukan diversifikasi produk yang cukup nah, bagus lah, Bu, benar, untuk EBT tersebut. ternyata memang cukup komplit ya Pak. Maksudnya dari panel listrik, ada juga baterai, ada juga eh, ada main juga di data center. Jadi banyak sekali nih beberapa segmen-segmen yang
usahanya SEMA ini ya. Nah, kemudian Ya, permintaan baterai ini kan kelihatannya akan terus meningkat nih, karena semakin ya, ekspansif sektor industri telekomunikasi di Indonesia. Nah, kira-kira ya. seberapa optimis Pak pertumbuhan demand produk baterai ini? Ya, pertama kan Bu, saya bilang saya jelaskan sistem di BTS dulu ya, telekomunikasi ya Bu ya. Telekomunikasi itu umumnya ada genset, di mana Hmm, untuk power listrik mereka. Nah, untuk tenaga fosil ini kan lama-lama harus kita tinggalkan Bu. iya, pasti. Harus ganti dengan EBT. Nah, ketika ganti ke EBT, baterai ini sangat diperlukan Bu di BTS tersebut. Nah, ini sangat banyak kebutuhannya Bu. Iya, Sebagai gambarannya saya memberikan contoh ya Bu ya. iya. Setiap misalnya provider rata-rata hampir memiliki ratusan ribu Hmm, BTS. hmm. Jadi itu dengan bangunan baru atau yang sudah dibangun nanti akan diganti ini Bu, Oh, I memakai see. baterai. Oh, Jadi gitu sangat besar sekali Bu kebutuhannya baik sekarang maupun untuk ke depan. kedepannya Bu. Bener Tuh, sih. ya. Setuju. Oke. Nah, terus jadi, nah karena demikian pesatnya nih kelihatannya ya permintaannya. Nah, berarti Bapak optimisnya kayak gimana? Optimis banget nggak Pak untuk selanjutnya prospeknya nih? Ya, sangat-sangat optimis. Mungkin saya berikan sedikit gambaran aja, Bu, ya. Program dari pemerintah kita. Pemerintah kita mencanangkan tahun 2025 untuk 23% EBT, Bu. Energi Hmm, terbarukan. Saat oke. ini, tahun 2021 hanya baru tercapai 13%. Bisa Ibu Oh, bayangkan begitu besarnya. Dan iya. komitmen pemerintah kita adalah tahun 2060 Mm-mm. itu semua harus EBT, Bu. Tidak ada lagi tenaga fosil, sudah hilang. Jadi Makanya harus peluang di sini luar biasa besar, Bu. benar sih. Jadi sangat-sangat optimis di bidang ini ya. Artinya Hmm, kami masuk pada bidang yang sangat tepat, Bu Rita. iya, benar-benar. Sangat tepat. Di mana untuk kedepannya prospek industri ini juga masih sangat kebuka lebar ya istilahnya untuk mendukung pertumbuhan dari company ini juga akan cukup besar ya Pak prospeknya. Kemudian nih Ya Pak, besar. ini ada Ya, yang menarik sebelum SEMA listing ini udah ada ya. berita ini akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, di mana seperti kita tahu kan di Indonesia ini nggak banyak Pak stasiun pengisian kendaraan listrik ini. Nah, sering dengan permintaan atau upaya mendukung pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik. Nah, seperti kita tahu kan semuanya akan ke depan akan green. Maka aku bilang, Betul. kenapa menarik? Karena tahun ini memang story-nya adalah satu green, kedua adalah kendaraan kendaraan listrik. Nah, Betul. bisa Ya. tentang stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang kabarnya akan dibangun ini, Pak. Bisa Ya. sharing dikit, Pak? Untuk SPKLU seperti ini ya, Bu Rita. Ya, seperti kita ketahui ya, program dari pemerintah kita menginginkan ada kendaraan listrik yang Iya, diproduksi di dalam negeri secepatnya, Bu. Karena kita sendiri kan punya sumbernya, Bu. benar, Yang di benar. Sulawesi kan lagi mau bikin sel untuk baterai. Dan itu mendukung untuk pabrikan mobil sendiri di Indonesia. Nah, dari sana kita melihat suatu saat akan cepat nih Bu. Hmm. Cepat permintaannya akan sangat banyak. Di mana mau tidak mau, seperti kita ke pom bensin nanti akan diganti Bu dengan namanya SPKLU. Oke Nah, sih. SPKLU sendiri yang ingin kami masukin ada dua Bu. Satu adalah kita bekerja sama dengan PLN, arti kata kita membangun infrastruktur untuk SPKLU sendiri. Yang kedua, konsepnya bisa adalah kerjasama bagi hasil, Bu. Hmm. Kami membangun, yang pertama kami membangun dan kita menjual, yang kedua kami membangun, kami mengelola bagi hasil dengan PLN. Di mana Oh, sumber listrik kan dari PLN semua, Bu.
Oh, I see. Ya, jadi ada dua konsep yang akan kami jalankan nanti. Ya, Oke. Oh, jadi tapi berarti akan selalu bekerja sama itu selalu dengan pihak PLN ya, Pak ya? Eh, ada kemungkinan juga di Pertamina juga, Bu, karena kan Pertamina sekarang kan menyediakan minyak untuk kendaraan listrik kan. Oh, Ya, bisa jadi Pertamina juga akan bermain ke bidang sana. Mungkin nanti oh, akan banyak, Bu. Tidak mungkin hanya Pertamina. Tapi yang pasti sumbernya listrik adalah dari PLN semua, Bu. iya, iya, iya. Seperti itu. Ya, Oke, oke. Nah, terus nih ya, Pak, kan seperti kita ya. tadi bilang, kita kan semuanya kan arah ke green. Nah, kalau gitu kan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik industri maksud aku kebutuhan tenaga listrik industri Indonesia kan diprediksi akan tumbuh nih sekitar 3,6 kali lipat di tahun 2036 dibanding tahun 2020. Nah, hal ini kan Ya. kita ya mendorong kinerjanya SEMA yang di sektor kelistrikan ini. Nah, dalam rencana induk pembangunan industri nasional, kebutuhan energi listrik untuk industri di tahun 2035 diprediksikan mencapai 446.993 gigawatt atau sebanyak 3,6 kali lipat ya Pak dari kebutuhan tahun 2020. Nah, kinerja Semakom ini diprediksikan juga akan ikut tumbuh dong, seperti industrinya sendiri. Karena Oh, industrinya sendiri tumbuh sedemikian kencang, berarti juga kebutuhannya juga akan naik dan di mana banyak sekali produksi-produksi atau usaha-usaha Semakom yang terkait ini. Nah, ini kalau kayak gini bisa ceritain nggak Pak pertumbuhannya nanti kira-kira kayak gimana sih Pak ya. potensi-potensinya yang dari sana? Potensi, kalau dilihat potensi itu sangat besar ya, Bu. Yang tadi Ibu Rita sampaikan itu kan pertama adalah membangun dengan adanya pertambahan. Nah, Mhm. untuk boleh dibilang dunia ya, sudah tidak ingin fosil lagi, Bu, ke depannya. Jadi Mhm. mulai pembangunan, saya kalau tidak salah tahun kemarin, tahun 2021, sudah tidak boleh ada pembangunan yang bersifat fosil. Hmm. Jadi seperti batu bara PLTU itu sudah tidak ada lagi, Bu. Semua adalah larinya ke EBT. Ya, Oh, jadi di sini ada dua peluang nih, Bu, yang dimiliki. Satu iya. adalah permintaan meningkat, dibangun Hmm. EBT. Satu lagi tugasnya adalah mengganti yang fosil menjadi EBT. Wow, Ya, jadi bagus peluang di banget. sini sangat besar, Bu. Wah. Sangat-sangat besar sekali. Ya, untuk bidang EBT kalau kita lihat perusahaan di luar negeri, Bu, pertumbuhan mereka hampir 200-300% tiap tahun. Sebenarnya kita boleh dibilang agak tertinggal ya. Ya, Iya. tapi kita mengejar lah. Seperti itu untuk mengejar, Bu. Tapi kalau bicara EBT ini di luar negeri sudah sangat lama, Bu. Oh, udah. Kalau di Indonesia kita dengarnya sudah sangat lama, tapi benar-benar sangat hot, banyak dibicarakan ya mungkin 2-3 tahun ini aja, Bu, seperti itu. Nah, jadi Oh, kalau dilihat dari potensinya sangat besar sekali, berita. iya, benar sih, setuju. Apalagi Indonesia juga adalah salah satu negara dengan penduduk yang cukup padat ya Pak. Jadi pastinya nanti Betul. kebutuhan banyak ya. Oh, I see, I see. Kemudian Pak ini biasanya kan eh, kalau pemerintah mengalokasikan sumber pasokan energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, maka akan ada lonjakan pemanfaatan energi terbarukan ya. Jadi kalau kayak begitu berarti akan peningkatan kinerja Semakom juga akan bertambah nih Pak dengan adanya pemasukan rutin dari SPKLU tadi ya Pak ya kalau misalnya Ya, nanti semua betul. lancar ya. Nah Pak ini kan biasa paling sering ditanyakan oleh investor adalah kebijakan dividen. Nah, sebagai emiten yang baru bergabung dengan Bursa Efek Indonesia, kira-kira gimana sih Pak kebijakan dividen dari mana nantinya? Ya, kalau bicara masalah dividen ini sangat menarik ya, Bu ya. Ya, arti kata kan begini, Bu.
sudah banyak investor menginvest di tempat di SEMA sendiri, Bu. Iya. Arti kata ya SEMA pasti berkomitmen memberikan manfaat bagi investor. Nah, kebijakan kami adalah setelah 1 tahun, Bu, Mhm. kami akan memberikan dividen. Nah, dividen sendiri juga kan tergantung pada hasil kegiatan usaha, Bu. Iya, Arus benar. kas, proyeksi usaha kan, Iya. kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan juga rencana investasi persero. Jadi Mhm. faktor-faktor itu yang menentukan juga. Tapi kami sendiri akan memberikan dividen sebesar lebih kurang 30%, Bu, Mhm. dari ya, laba berjalan kita. Nah, tentunya Oke. itu akan diberikan setelah 1 tahun, Bu Rita. Oke. Bagus dan menarik banget sih, Pak. Jadi mungkin bisa sampaikan untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin saya rangkum sedikit ya Pak dari yang tadi kita ngomong bahwa PT Semakom Integrated ini didirikan tahun 2009 ya Pak ya. Betul. 2009 dan merupakan perusahaan yang mempelopori dan mendapatkan lisensi teknologi partner low watt sama medium watt itu ya Pak, benar nggak Pak? Switchboard sama Low voltage sama medium voltage, Bu. low voltage sama medium Ya, voltage medium switchboard voltage. Ya. dan switch gear manufacturer di Ya. Indonesia dan mempunyai competitive advantage adalah perusahaan lokal yang memiliki lisensi teknologi partner dari brand dan prinsipal internasional. Ini nggak gampang nih Pak, bisa masuk ke perusahaan internasional. Apalagi yang tadi Bapak bilang ada partnernya ada dengan Siemens ya Pak ya, Siemens, Hyundai sama Fibertech Fiber yang home. dari satu the biggest dan mempunyai posisi yang cukup besar di sebagai pemain internasional tadi Fibertech itu. Terus Semakom juga mempunyai kapasitas dan peralatan untuk membuat dan memastikan kualitasnya dan ketepatan bisa deliver. Kemudian didukung juga tenaga ahli karena Bapak juga mempunyai satu ekspat yang udah berpengalaman di bidangnya untuk memastikan selalu mempunyai istilahnya memberikan yang terbaik ya Pak dengan adanya tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dan satu ekspatriat yang juga udah cukup lama ya Pak ya tadi ya. Terus semua kualitas-kualitas yang tadi itu didukung oleh garansi penuh dari prinsipal Bapak ya Pak ya. Jadi kalau Ya, produk prinsipal kami gini, Bu, kami akan diaudit setiap oh, tahun, Bu. Jadi ya sangat oh, ketat sendiri, Bu. Sekali, Bu. Kalau dari Siemens itu mereka akan melakukan audit setiap tahun. Nah, kalau dari Fiber Home sendiri mereka itu sering, Bu, ke sini oh, mengecek, memastikan sesuai dengan kualitasnya. Mungkin saya mau nambahkan dikit, Bu iya, Rita. Kami adalah perusahaan panel pertama yang melisting di Bursa Efek Indonesia. benar. Iya, Iya, makanya ini sesuatu yang berbeda sih, makanya saya juga suka, kebetulan saya juga ada beli Pak sahamnya, saya juga ya, invest di makasih, makasih. Ya, simpen untuk jangka panjang. Ya, karena saya ngelihat dari prospek ini sih, karena tahun ini seperti kita tahu sangat sekali ramai mengenai apa ya kayak industri yang green dan kelihatannya banyak sekali ramai berita mengenai baterai listrik ya semua kendaraan listrik lah. Aku pikir ini sangat relate sekali ya company ini dengan semua yang lagi rame topik kalau kita baca Outlook ya. Aku kan kadang suka baca Outlook nih Pak dari broker-broker. Kelihatannya memang story-nya tahun ini temanya apa? Temanya green, temanya listrik, tema yang hemat energi. Wah, ini kayaknya cocok. Apalagi kan Bapak bilang juga mengembangkan yang tentang energi terbarukan. Jadi maka itu Rita. aku untuk simpan jangka panjang untuk ya untuk setahun, 2 tahun, mungkin untuk jangka yang lebih lama. Kemudian Pak, Makasih, makasih. ini juga Pak, ini kayaknya Semakom juga banyak sekali memiliki sertifikat sertifikat ya Pak ya, seperti ISO. ISO-nya kayaknya udah Ya, ISO 9001 didapat tahun 2015 itu ya Pak ya. ya. Karena kami ingin
lebih apa ya Bu ya, semua lebih tertata dan sekualitas terjaga, lebih profesional. Kan kami meyakini dengan menjalankan ISO perusahaan akan menjadi lebih baik. Mhm, Jadi mhm. ya secara Iya, manajemen kami yakini itu. iya nih, udah ada ISO 9001 yang didapat tahun 2015, ISO Ya, 14000 ya, sama ya. OH. OSAS. Ya. Iya, Untuk safety itu keselamatan itu. sama. Sorry Bu, OH esas itu apaan sih Pak sebenarnya sertifikasinya? OSAS itu lebih kepada standar keamanan Bu, safety Bu. Oh, I see, I see. Wah, Jadi gila hebat. memastikan bahwa ya kita bekerja aman semua. Iya, itu Ya, aja dari tahun 2007 ya Pak ini dapatnya ya Pak ya, sertifikatnya ya, untuk ya, ini. Oke, oke. Ini ada sedikit pertanyaan tadi aku sempat lihat ya Pak ya. ya. Produk terkait baterai EV, pengembangannya seperti apa, dan apakah sudah bekerja sama yang baterai EV, Pak? Mungkin saya jelaskan dikit ya Bu ke teman-teman. Kami itu tidak memproduksi baterai untuk kendaraan Bu, physical. Hmm, Baterai mhm. kami bukan untuk kendaraan listrik. Oh, Kami I itu see. adalah untuk energy storage, untuk EBT Bu. Oh, Jadi oke. bukan dipakai di kendaraan listrik. Oke. Nah, produk kami ini sekarang banyak dipakai untuk di telekomunikasi Oh, oke. baterainya dan untuk PLTS energy storage seperti itu. Oh, mhm. Iya, berarti tadi kalau mengenai kerjasama kayaknya udah dijelasin ya, Pak ya. Kalau Bapak mau nambahin boleh sih. Ya kami punya kerjasama dengan Fiber Home untuk Mhm. baterai. Kami Oh, mengassembling di lokal. Kami hanya membeli sel Bu. Namanya sel itu ada di dalamnya apa ya, seperti ada besi, ada tembaga. Nah, selnya mhm. itu kami setelah itu kami men, membikin boxnya, casingnya Bu. Mhm. Nah, jadi komposisi lokalnya itu sekitar 40% lah Bu Rita. enam Oke, puluh oke. persen kami impor. Oh, oke. Nih, ada lagi nih pertanyaan. Berapa persen market share baterai di pasar Indonesia jika dibandingkan dengan competitors? Jadi, produk Bapak ini market shares-nya itu di Indonesia berapa besar? Istilahnya berapa besar pangsa pasarnya? Terus jika dibandingkan competitors-nya gimana, Pak? Ini bicara tentang baterai atau panel nih Bu? Dia nanya mengenai baterai sih, Pak. Market share baterai Baterai, di oke. Ya. Sebenarnya kalau bicara market share ini Bu, kebetulan kami kan baru tahun ini mhm, Bu. mhm. Eh, Kami juga belum meriset nih Bu berapa. Mmm, Tapi kalau dari penjualan cukup signifikan Bu, oh, pokoknya di yang tadi mana naik. bisa dikembangkan 50% dari penjualan kami. Oke, Ya, oke. rasanya sudah cukup banyak yang mengetahui Bu baterai kami ini Bu. Produk Bapak ini udah cukup banyak diketahui, makanya pertumbuhannya seperti Ya, tadi kita bisa, ya, banyak ya, Pak, ya. Ini juga ya, kemarin waktu IPO oversubscribe-nya sampai 40 kali loh, Pak. Ini, eee, cukup ya, ya. banyak juga dari masyarakat kelihatannya waktu kemarin IPO, banyak yang ikut dan kebetulan klien aku juga ada yang ikut, Pak, lewat e-IPO dan dapetnya cuma 3%. Dikit banget sih, susah Ya. dapet Nah, kemudian, penggunaan EBT di Indonesia ini kayak kisarannya masih 13% ya, Pak, kalau aku baca berita yang mengenai kemarin Ya, ada. saat Jadi ini baru 13% Bu EBT-nya kita. Untuk jadi mengejar tahun 2025 aja kita perlu meningkatkan sampai 23%. Gitu.
Jadi dia itu 13% itu per tahun 2020 kemarin ya Pak penutupannya. 2021 kemarin. Oh, 2002. Oh ya sorry, per 2021 Ya, kemarin. Berarti sampai ya, 2002 baru ditargetkan dua- naik sampai 23%. Berarti dua puluh ya, tiga persen. oh iya, ini ya masih banyak sekali nih Pak peluang bisnisnya kalau kayak gini Iya. ya. Kelihatannya uh, Tapi 10%-nya dari berapa giga, Bu? Sangat besar sekali, Bu. ya, Pak. Dilihat persentasenya kecil 10%, tapi besarnya, Bu, sangat besar sekali. Ini kan kita bicara nasional, satu Indonesia gitu. Iya Ya. sih. Dan kelihatannya juga kebijakan pemerintah sangat mendukung ya Pak untuk Iya, iya. semua barukan ini. Oke, oke. Ya. Terus Pak, Ini kan janjinya Pak Jokowi, Bu, ke G20, Bu. Nah, saya rasa kita harus apa sebagai warga negara Indonesia yang ngerti paham ini ya kita harus semua mendukung lah, Bu, saling iya, mendukung biar apa yang direncanakan tercapai, khususnya kami dari pihak swasta ya, Bu, ya, seperti itu. benar. Terus Pak, aku mau tanya stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum Ya, ada rencana nggak Pak? SPKBLU. Ya, kita Ah, juga akan ke sana, Bu. Sebenarnya SPKBLU itu sebenarnya sama dengan SPKLU, tapi SPKLU lebih kepada kendaraan mobil. oh, SKPBLU itu lebih kepada motor, Bu, di mana kalau motor itu kan kecil, Bu, bisa kita ganti. Jadi diganti, Bu. Kalau habis hanya diganti aja, Bu, oh. Itu baterainya. tempatnya Ya. di tempat yang berbeda sih Pak? Apa nanti SPKLU di satu tempat, kemudian SPBKLU itu di tempat lain, atau tetap di satu lokasi tapi bisa melayani dua dua servis sekaligus, Pak? Saya rasa di satu lokasi lah, Bu, ya. Mungkin di lokasi lain juga bisa, karena relatif perlu tempat yang lebih kecil kan, Bu, kalau untuk SKPKBLU. Iya, iya. Jadi bisa dia lebih melayani kepada sepeda motor, nanti ya sepeda listrik, ke sana, Bu, Hmm, lebih. Iya. Jadi bisa di satu tempat, nanti dia bisa berdiri juga di tempat lain, karena oh, relatif perlu lahannya lebih kecil. iya sih. Ini akan bagus banget sih ini kalau semuanya ini udah bisa dijalankan ya, Pak. Karena kendaraan motor Ya, juga banyak banget dan kelihatannya juga banyak juga kayak Gojek kan juga udah mulai masuk ke ya, kendaraan listrik ya. Jadi potensi ini betul. cukup menarik ke depannya. Kemudian Pak ini teman-teman masih kelihatannya masih banyak yang belum paham benar mengenai bisnis SEMA. Jadi makanya mereka belum banyak yang nanya nih Pak tentang SEMA ini. Terus kemudian Pak mengenai EBT nih Pak sebagai sumber eh, energi alternatif. Nah kira-kira nanti ke depannya ada pengembangan lagi nggak Pak yang menunjang proyek sumber EBT ini? Ya, seperti tadi awal Bu Rita sampaikan, kami ada pengembangan, Bu. Sebenarnya intinya di EBT khusus PLTS ada 3 produk, Bu Mhm, Rita. Kami mhm. sudah memproduksi baterai. Nah, nanti akan ada namanya inverter, ada Oke, oke. namanya solar panel PV. Nah, ini Oh, 3 komponen utama yang ada di PLTS. Nah, ini mmm, kami akan kembangkan dan kerjasama dengan prinsipal saat ini pada eh, it- tahun ini. Ini adalah rencana jangka pendek kami, Bu. Nah, oh, sedangkan kalau bicara rencana jangka panjang, ya, mungkin saya masuk ke jangka menengah dulu lah, Bu. benar Menengah benar. itu adalah yang SPKLU, Bu, yang tadi Bu sampaikan, sama SPKBLU. Itu Mhm, rencana menengah kami. Setelah PLTS ke inverter dan solar panel, kita akan ke SPKBLU. Tapi itu paralel ya, Bu, jalannya ya. Sekarang kita sudah menginisiasi dan sudah
berbicara dengan prinsipal-prinsipal kami khusus untuk produk intinya. Nah, Hmm. setelah itu kalau untuk yang jangka panjang, kalau bicara mengenai EBIT ini sangat banyak, Bu Rita. Bukan hanya PLTS. Hmm. Adanya tenaga air, tenaga angin, Hmm. geotermal. Nah, terakhir sekarang teknologi untuk ombak, Bu. Ombak saja bisa dibikin menjadi energi. Gitu, Pak. Nah, Wah. iya. Nanti kita akan ke sana, Bu, pengembangannya, Bu Rita. Hmm. Ya. Dan nih Pak, kira-kira target pertumbuhan sendiri itu tahun ini berapa sih Pak tumbuhannya? Tahun Growth. ini kami eh, mencanangkan pertumbuhan 30 sampai 50%, Bu Rita. Hebat nih Pak Ya, kalau mudah bisa tercapai Pak dengan adanya ya, ya. banyaknya pengembangan sama kerjasama yang tadi Bapak dengan beberapa partner-partner asing nih Pak. Nah, Ya, kemudian Pak betul. Ya, ikut. Nah, kalau misalnya selain yang pengembangan tadi Pak ya SPKLU ya, ada rencana yang produksi baterai sama fiber home ini sebenarnya sampai sekarang kan udah jalan cukup lumayan ya Pak. Makanya kemarin tadi itu iya, dan mendukung dari semua uh, pendapatan daripada SEMA ini banyak banyak juga didukung dari penjualan baterai yang bekerja sama sama Fiber Home Teknologi itu ya Pak ya. Ini, betul, betul. kira-kira Bapak ini jualnya di sini di Indonesia atau ada dijual keluar juga sih Oh, Pak? enggak, kami jualnya di lokal, Bu. Kami khusus menangani market lokal, Halo? Bu Rita. Halo, dengar, Bu? Halo, Iya, halo. iya, Ya, udah. kami khusus menangani market lokal, Bu Rita. Ya, untuk Seperti pasar. lokal. Ada Betul, rencana karena di untuk lokal sendiri saat ini masih belum, karena di lokal sendiri kebutuhan sangat banyak, Bu. Jadi kami akan fokus dulu untuk market lokal. Oke, oke. Bagus banget nih Pak kalau misalnya Ya, siapa tahu ternyata berkembangnya jauh lebih besar dan mampu ya, memenuhi setelah yang di sini udah bisa terpenuhi, siapa tahu nantinya ke depan karena ini partner Bapak ini kan salah satu partner yang cukup besar ya si Fiber Home ini ya, kan memang udah di founded dari tahun 99, kemudian mereka juga di global juga punya posisi ke-10, siapa tahu nanti bisa digandeng untuk memproduksi untuk diekspor keluar ya. nantinya Pak, siapa tahu. Ya. Mungkin begini, Bu Rita, ini akan terjadi kalau kita di dalam negeri sudah berhasil membuat sel, Bu. Yang sekarang lagi Hmm, dibikin itu Sulawesi. Nah, kalau kita sudah punya selnya, sangat memungkinkan kita untuk ekspor untuk kedepannya. hmm, Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi, segera jadi proyeknya, Bu. Sehingga kami iya, bisa beli sel di dalam negeri. oke, iya iya Pak, semoga ini bisa tercapai nih Pak. Kemudian Pak ini yang tadi Bapak bicara SPKLU ini sebenarnya udah jalan apa belum sih Pak? Eh, Kami masih dalam tahap development, Bu. Karena salah satu yang Oh, kami I see. sampaikan untuk mendapatkan dana IPO adalah pengembangan di SPKLU ini, Bu. Setelah kami development, kita akan mensertifikasinya, Bu. Setelah itu kami baru Hmm, melakukan penjualan. Makanya tadi ketika saya sampaikan, itu adalah rencana jangka menengah kami, Bu, hmm, dimasukkan. hmm. Oke. Saya sih suka ya, maksudnya ada beberapa emiten IPO kemudian untuk bayar utang. Tapi ini SEMA ini ternyata IPO dananya untuk berkembang, untuk investasi, untuk mengembangkan company-nya. Ini bagus sih Pak, karena kayak kemarin ada beberapa uh, company yang sebenarnya cukup besar, cuman ternyata dana IPO itu untuk bayar utang Pak, yang akhirannya juga jadi uh, kurang menarik ya. Kalau Sema sendiri ternyata dana IPO-nya itu boleh dibilang hampir semuanya untuk pengembangan produk dan untuk biaya
pokoknya semuanya untuk mengembangkan Persero itu sendiri. Nah, mungkin untuk Bapak mungkin mau kasih sedikit komen atau ke teman-teman sebelum kita nunggu teman-teman, jika misalnya ada yang, oh ini kayaknya ada yang nanya lagi deh. Oh, Sema main di inverter nggak, Pak? Ada kan Ya, tadi itu ada salah Bapak. satu ya produk yang kami akan kembangkan, Bu, inverter untuk PLTS solar panel. Pak, inverter itu sebenarnya untuk solar panel itu dipakai di rumah atau di tempat lain sih, Pak? Yang awam ya. Ketika kita bicara adalah PLTS, Bu, mau di rumah, residensial, di komersial building, industri, itu semua membutuhkan inverter, Bu. Karena Hmm, ketika dari solar panel, kita kan mendapatkan energinya, Bu. Kalau Ibu lihat kan, Ibu sering lihat lah PV solar panel kalau di atas rumah sekarang. Nah, itu harus energinya ditransformasikan ke dalam baterai, Bu. Atau langsung oh, dipakai. Nah, oh, jadi inilah yang menyambung, Bu. Apa hmm, energi yang kita dapat disambungkan, hmm, diteruskan. oh, oke. Mau kita pakai sendiri atau kita simpan. Jadi Hmm, dalam sistem PLTS itu harus memiliki namanya inverter. oh. Gitu. Tapi baru pertama ini berarti baru akan dikembangkan ya, Pak ya? Ya, Baru. ya, karena dalam EBT itu kami baru punya baterai, Bu. Tapi itu akan tahun ini, Bu. Hmm, hmm, Setelah kami mendapatkan dana ini memang ke sana planning kami. hmm, hmm. Nanti jadi tahun ini planning kita adalah sudah komplit, Bu. Kami mempunyai solar panel, kami memiliki inverter, nah baterai. Jadi kami Hmm. sudah komplit secara PLTS. Iya tuh Pak, bagus banget nih. Jadi walaupun dengan istilahnya Bapak baru IPO, tapi dananya udah dipikirkan nanti dana untuk mengembangkan segala macam produk yang sudah disiapkan ya Pak, dengan harapan nanti Ya, pengembangan itu berjalan lancar dan ini juga bisa menunjang pertumbuhan daripada Semakom ini. Jadi betul. biasa kan orang itu sangat suka dengan company yang bertumbuh Pak, tumbuh secara Ya, tumbuh, bisnisnya tumbuh. Jadi berbagai macam itu akan menjadi daya tarik sendiri ya. Semoga nanti akan ada emiten, maksudnya ada broker yang datang dan cover itu akan lebih lebih bagus lagi Pak. Jadi istilahnya kalau kita jual produk seperti misalnya kita rekomen ke klien atau rekomen ke investor dengan adanya tulisan-tulisan yang lebih impresif nih tentang Semakom, ya pasti akan lebih gampang sih nanti kita jualan saham nih kalau buat ya, kita kerja di stock market ya Pak ya. Kebetulan memang ya, saya memang sebagai uh, sales juga sih atau equity stock broker. ya. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit komen atau closing ke teman-teman kayak gimana sih Ya, nantinya atau ada pesan-pesan khusus buat mereka? bagus ya. Ya, mungkin saya mau infokan sedikit ya, Bu. Mungkin teman-teman yang belum tadi mendengarkan bahwa SEMA ini adalah perusahaan pertama type Hmm, test di Indonesia yang hmm, mendapat license dari Siemens. Dan hmm, kami juga sudah mendesertifikasikan produk ke bidang hmm, EBT, di mana hmm, dalam EBT tersebut salah satu produknya adalah baterai. Ya. hmm, hmm, Dan tema sendiri adalah perusahaan panel pertama yang listing di Indonesia. Nah, hmm, dalam sisi bisnis, SEMA ini masuk ke bidang yang sangat tepat, di hmm. mana bidang ini berkembang sangat cepat, Bu. Iya, benar. Yang mana suatu saat tenaga fosil akan habis, Hmm, akan digantikan oleh EBT. Jadi bisnisnya itu adalah bisnis saat ini dan bisnis masa depan. Dan iya. tidak ada satupun produk yang bisa menggantikan panel listrik Hmm, maupun EBT nanti ke depannya, Bu.
energi terbarukan. Di mana? Iya. Karena sudah tidak ada lagi fosil. Ya, Hmm. jadi mungkin teman-teman yang belum membeli saham SEMA, menurut saya saat yang tepat kita maju bersama, berkembang bersama, dan kita untuk masa depan. Yang paling Iya. penting, SEMA itu sangat memperdulikan terhadap green, Bu. Kami masuk Iya. ke sini karena kami ingin green, memberikan Hmm. sumbangsi Hmm. terhadap ya Lingkungan. lingkungan kita lah. Nah, seperti itu, Bu Rita. Pak, ini ada pertanyaan nih, ternyata resiko Ya, usahanya apa ya, Pak? Resiko usahanya. resiko usaha, sebenarnya semua usaha pasti ada resiko ya, Bu ya. Resikonya adalah kalau tidak ada kerjaan, menurut saya. Nah, tapi di SEMA ini sangat unik, Bu. Hmm. Kami punya produk yang berbasis pada project. Ada Oke. yang berbasis pada produk konsumen. Ya, saya sebut consumer good ya, karena produknya itu dan kita bisa produksi, kita bisa stok dan bisa dibeli, yaitu baterai. Mhm. Nah, dan kami juga punya kontrak jangka panjang, Bu, yang 3 tahun Oke. dengan fiber home. Ya, arti kata kestabilan kami Cukup terjaga. cukup bagus lah. Menurut saya bagus sekali. Artinya dari segala sisi sudah kami protek lah, Bu. Tapi Mhm. kalau dibicara resiko, pasti ada resiko, Bu. Setiap bisnis namanya berbisnis, tapi kita coba minimaliskan Mhm. resiko tersebut. Ini ada yang tanya, ada yang bilang Jeskai apakah competitors? Bukan. Bukan kompetitor. SEMA itu produknya lebih bervariatif dan lebih macam-macam. Kalau Jeskai setahu aku panel surya. Jadi dari bisnisnya juga beda. SEMA ini banyak banget sih bisnisnya, dan pengembangan ke depannya juga masih sangat-sangat banyak ya Pak ya. Terus tadi juga ada yang bilang sama kayak TGRA, bukan juga, TGRA juga beda. Ada Pak emiten TGRA, kode sahamnya itu juga beda, Ya. karena SEMA ini belum, bisnisnya ini belum banyak nih, makanya merupakan perusahaan panel listrik pertama yang listing di bursa. Jadi nggak Ya. sama kan yang udah dulu listing juga, beda juga nih. Um, ya terus mungkin nggak tahu jika teman-teman masih ada. Oh ya, ini kayak ada satu pertanyaan lagi deh. Apakah ada rencana masuk ke bidang operation dan maintenance jasa di PLTS, Pak? Ya, tentu ada, Bu. Arti kata kita sudah memproduksi produk, kami sudah melakukan secara sistem, membangun PLTS secara sistem, ya kami juga akan masuk dalam maintenance-nya, Bu. Arti kata kami ingin menjamin Mm. kualitas produk kami bisa bertahan 10-20 tahun. Kami Oh, akan oke. melakukan ke sana, service dan maintenance. Oh, terus ada ini Pak, yang mau mesen lagi, Pak. Saya mau pesan solar panel untuk gedung, bisa kontak gak, Pak? Ya, silakan bisa hubungin kalau dia email ke info, mungkin bisa masuk ke website kami, Bu, bisa Iya. nanya. Oh, Ya, tadi Pak Trisakti, tadi Pak mana sih yang tadi nanya? Pak Imulyono, jika berminat bisa Google ke semakomintegrated.com. Di sana mungkin bisa ya, ada phone, bisa hubungin telepon, dan ada juga ini kelihatannya ada WA ya. Ya, ada WA-nya tuh. Nanti ya, bisa di ada website WhatsApp-nya, betul. Ke web, lebih. bisa langsung ke website kami. Mm-mm. Bisa langsung nanya di sana kalau teman ada yang mau minat sama produknya, bisa juga langsung kontak. Kemudian ini ternyata nih sekarang malah banyak real produk di pasaran, mereknya apa Pak? Iya, kalau kami di pasaran ya panelnya kami bermerek Siemens, Hyundai, Bu. Kalau Hmm, untuk baterainya bermerek Fiber Home.
Oh, tuh, Karena teman-teman. kami memegang license-nya, Bu, dari produk-produk itu. Tapi produksinya by Semacom. Oh, tuh. Jadi yang ada di pasaran adalah mungkin mereknya bisa merek Siemens, merek Hyundai, tapi sebenarnya produknya By Semacom. Mana? ya ini produk produk baterainya brandnya apa ya itu brandnya yang tadi. Fiber Hope. Oke, ini ada mungkin kita jawab pertanyaan yang terakhir nih Pak. Net profitnya Ya. berapa Pak katanya? Ya, kita menargetkan profit itu di sekitar 10, Bu. Oke. Nah Ya, mungkin itu. mungkin di profit itu juga ada. Ya. Oke, ini kayak ini malah banyak pertanyaan terakhir Pak. Ya, Silakan. itu baterai dan inverter kan sering rusak, jadi butuh jasa pemeliharaan. Emang bener Pak, itu sering rusak Pak kayak gitu? Nah, ini yang serba susah ya, Bu ya. Kita kan nggak tahu baterainya dari mana. Kalau secara warranty, Bu, di dalam Mm. PLTS itu bisa 5 tahun untuk Oh, baterai inverter. Untuk solar panel sendiri 25 tahun, Bu. oh lama juga ya Iya, garansi. arti kata kalau sering rusak, ya mungkin mesti dicek dulu dari Mm. sisi produk atau ada masalah di instalasinya, ya itu mesti dicek. Oh iya. Terus Pak ini ada yang nanya juga nih, proyek proyeknya saat ini apa aja? Sedang ikut tender untuk proyek selanjutnya nggak Pak? Ya, proyek banyak sekali yang kami ikutkan, Bu, untuk proyek Hmm. sendiri. Ya, Hmm. baik itu di industri, di Pertamina, di Hmm. PLN, ya, Hmm. ya ISDM, ya. Oh, Karena basic kami ini kan proyek juga, Bu. Jadi kami harus konsisten iya mengikuti sih. proyek-proyek, ya, seperti itu. Oke, kayaknya kita udah 1 jam loh Pak, nggak sadar kita ngobrol dan belajar dari Pak Rudi tentang company sama juga bisnis ini, bisnis energi terbarukan. Ternyata banyak sekali pengembangan-pengembangan ke depannya. Senang banget Pak bisa ngundang Bapak di Ya, sini. ya, Bisa ke insight ke teman-teman investor juga. Jadi teman-teman mungkin kalau mau invest, kita kan mesti tahu dulu nih emitennya bisnisnya kayak apa. Jadi kalau misalnya bisnisnya kita udah dengar, udah kita pelajarin, apalagi Pak Rudi sini adalah CEO atau presiden direkturnya, memberikan banyak sekali tentang pengembangan kedepannya ini akan membuat kita tuh lebih tenang lah istilahnya untuk menginvest di perusahaan yang kita udah tahu lah istilahnya begitu banyak yang udah di-secure juga kontrak juga yang tadi Bapak bilang udah berapa tahun punya kontrak juga udah diamankan kedepannya juga masih akan ada banyak yang menarik ya itu tadi yang SPKLU ya Pak ya itu, kan, ya, itu betul SPKL. oke deh Pak gitu dulu Ya, terima kasih banyak ya ya. Pak dan lain kali Makasih kita banyak loh, Bu. Waktunya. Selamat malam. Sehat selalu. selalu thank you Pak Ya, sukses ya Pak untuk oke thank you ya, Pak makasih, Bu. Thank ya. you.